Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Tema kita malam ini adalah kisah Bani Israel bagian yang kedua. Sebenarnya bab 5 ini adalah kisah Bani Israel, ya, sampai selesai babnya. Karena cerita Bani Israel ini agak panjang, gitu ya. Karena memang pelakunya banyak sekali, maka Allah ceritakan pada ayat-ayat yang panjang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian yang kita kaji malam ini. SOP kita, ya, itu 3. Yang pertama, dianjurkan untuk bisa memahami, menghafal ayat yang kita kaji di malam ini.
Yang kedua, diharapkan bisa memahami kandungan ayat yang kita kaji malam ini. Dan yang ketiga, diharapkan kita mengetahui bagaimana cara mengamalkan ayat yang kita kaji malam ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 41, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Kita artikan secara harfiah per huruf atau per kata. Wa dan. Setiap ayat yang diawali dengan wa berarti ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah seruan Allah kepada Bani Israel agar Bani Israel melakukan beberapa hal. Di antaranya Bani Israel disuruh mengingat atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, Allah menyuruh mengingatkan kepada Bani Israel agar menepati janjinya. Janji Bani Israel tertuang di dalam surah Al-Maidah ayat 12. Kemudian apabila Bani Israel memenuhi janjinya kepada Allah, maka Allah juga akan memenuhi janjinya kepada Bani Israel. Kemudian yang ketiga, Bani Israel disuruh oleh Allah SWT hanya kepada Allah saja hendaknya mereka takut. Nah, inilah adanya huruf wa, ya artinya dan, ya. Aminu, berimanlah kalian. Aminu ini dhamirnya adalah aminu itu dhamirnya antum, ya. Jadi di sana yang disuruh adalah semua Bani Israel. Kenapa? Karena ketika itu di hadapan orang-orang ahlul kitab, ya, orang-orang ahlul kitab, di mana Rasulullah menyeru kepada mereka. Bima bi dengan ma terhadap apa yang anzaltu telah aku turunkan, ini tu ini adalah tanda fi'il madhi, ya. Karena fi'il madhi ini cirinya berakhiran. Jadi kalau untuk mengetahui ini fi'il apa, oh ini madhi, oh ini ada akhirannya. Salah satunya adalah berakhiran tu, ya. Tapi kalau lengkapnya, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, di situ ada akhiran salah satu dari satu ini, ya. Kan ada la, lu, at, ta, na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na. Nah, jadi ini ada tunya. Anzaltu telah aku turunkan. Apa itu? Al-Quran, sebuah kitab di mana yang Allah SWT turunkan khusus kepada Rasulullah SAW. Musaddiqan, yang membenarkan, ma'akum, apa yang ada pada kalian. Jadi Al-Quran yang diminta agar diimani oleh Bani Israel itu adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah yang membenarkan Taurat dan Injil. Jadi ajaran Taurat dan ajaran yang ada pada Injil itu dibenarkan oleh Al-Quran selama ajarannya tidak menyimpang. Ketika sudah menyimpang, sudah dibelokkan, maka Al-Quran yang membenarkan. Karena semua ajaran di dalam kitab suci, apakah itu suhuf yang diberikan kepada Ibrahim, kepada Musa, apakah Taurat, apakah Injil, apakah Zabur, itu semua mengajarkan tentang kalimat tauhid. Jadi kalau ada kitab yang dianggap suci, kemudian kok ajarannya menyimpang dari nilai-nilai ketauhidan, maka kitab suci itu bisa diragukan. Ukurannya adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai tolak ukur. Apakah ajaran sebelumnya ini baik atau tidak, benar atau tidak, ini tergantung Al-Quran. Kita bisa mengetahui Ibrahim ini orang Yahudi atau bukan. Kita bisa mengetahui Ibrahim ini orang Nasrani bukan. Sementara orang Yahudi mengeklaim bahwa Ibrahim itu orang Yahudi. Orang Nasrani juga mengeklaim Ibrahim itu orang Nasrani.
Tapi ketika Al-Quran memberitahu kepada manusia, maka jadinya jadi jelas bahwa Ibrahim adalah bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani. Kenapa? Karena Ibrahim sudah ada dulu sebelum Musa. Sementara Yahudi ini adalah generasi ketika Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Ini Al-Quran. Misalnya ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari 10, supaya banyak kan. Dulu Tuhan itu kan banyak, yang disembah oleh orang-orang kafir, orang musyrik Mekah di sekitar Baitullah itu kan 360-an berhala. Mereka sembah, permintaannya masing-masing sesuai dengan kepentingan. Tapi setelah Islam datang, Fathul Mekah terlaksana, maka semua berhala yang ada di sekitar Baitullah disapu bersih. Sampai sekarang sudah tidak ada berhala lagi. Berhalanya nempel pada diri manusia itu sendiri. Apa itu? Hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu adalah menjadi berhala. Kenapa? Karena banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan. Karena memperturutkan. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsu, berarti memperturutkan itu sama dengan menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Nah, alhamdulillah dengan adanya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, maka nilai-nilai ajaran-ajaran agama yang ada pada waktu itu maka menjadi sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia pada ayat ini adalah kepada Bani Israel. Ini Al-Quran adalah sebagai pembenar. Jadi apa yang ada pada mereka itu benar atau tidak, ukurannya di dalam Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Ini yang pertama. Yang kedua, wala takunu, dan janganlah takunu kalian menjadi awala yang pertama kafirin yang ingkar, kafir bihi dengannya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Bani Israel dari kalangan ahlul kitab yang ada di Madinah ketika itu, agar mereka tidak menjadi manusia yang kafir yang pertama. Kok bisa? Padahal manusia yang kafir yang pertama itu adalah orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Sementara Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Nah, kenapa? Karena orang-orang Mekah ketika diturunkan Al-Quran kepada mereka, mereka kafir, ingkar, wajar. Karena mereka belum pernah menerima kitab. Mereka belum pernah menerima kitab sebagaimana orang-orang ahlul kitab. Tapi ketika orang Yahudi di Madinah ketika itu, mereka sudah berpegang Taurat, mereka sudah berpegang Injil. Dan di dalam Taurat dan Injil diterangkan bahwa akan datang seorang nabi terakhir namanya Ahmad. Nah, kalau di dalam Al-Quran keterangan ini ada di dalam surah As-Saff ayat 5 ya. Di sana dijelaskan bahwa namanya ismuhu Ahmad. Nah, jadi di sana diterangkan. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu berbondong-bondong, ada yang ke Mekah, ada yang ke Yasrib untuk menunggu datangnya nabi terakhir itu. Karena sudah dijelaskan di dalam Taurat, Injil yang masih betul, yang masih benar. Karena ada Taurat dan Injil yang sudah dihapus. Berita kedatangan nabi terakhir itu dihapus. Sehingga para pengikut Taurat dan Injil itu kata-kata nabi terakhir itu nggak ada. Nama Ahmad, Muhammad itu nggak ada lagi. Nah, ini berarti sudah tidak orisinil lagi, dan itu yang ngasih tahu Al-Quran. Di mana? Nanti pada surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini larangannya ada dua, perintahnya ada dua. Yang ketiga, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Wadanlah janganlah tastaru kalian menjual. Tastaru menjual atau membeli ya.
Bi ayati dengan ayat-ayatku, samanang dengan harga qalilan yang sedikit. Samanun ini kalau di bahasa Arab ini artinya seperdelapan. Seperdelapan itu lebih kecil dibandingkan sepertujuh. Nah, jadi kalau ada samanang qalila itu adalah harga yang sedikit, harga yang murah, ya. Kemudian yang keempat adalah wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku sajalah hendaknya kalian wahai Bani Israel dari kalangan ahlul kitab bertakwa kepadaku saja. Iyaya ini adalah dhamir, ya. Kalau di tamyiz itu kolom nomor 26 yang artinya hanya kepadaku saja. Iyaya. Jadi ada iyahu, ada iyahuma, ada iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Jadi di sini ada iyaya, wa iyaya fattakun, dan hendaknya hanya kepada aku saja kata Allah kalian bertakwa. Nah, dalam satu ayat ini ada dua perintah dan ada dua larangan. Dua perintah yang pertama agar Bani Israel dari kalangan ahlu kitab suruh beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini adalah nagih janji. Karena janji Bani Israel kepada Allah melalui nabinya yaitu Nabi Musa. Setelah Nabi Musa mengatakan sepeninggal aku nanti akan ada nabi namanya ini. Kemudian nanti Nabi Isa juga mengatakan sepeninggal aku nanti akan ada nabi terakhir namanya ini. Makanya orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab itu sangat antusias menjaga kedatangan nabi itu. Tapi begitu nabinya datang, apa yang mereka jaga ternyata bukan dari Bani Israel, bukan dari suku kita, gitu kan. Akhirnya karena hatinya itu dengki, ya, iri, dengki, maka akhirnya mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau menepati apa yang dijanjikan mereka kepada nabi mereka. Janji mereka kepada Allah mereka ingkari. Nah, kalau mereka mengingkari, maka Allah juga tidak akan memberikan balasan terhadap apa yang sudah disepakati, karena mereka melanggar. Nah itu. Jadi ini perintah kepada Bani Israel yang ada di kota Madinah ketika itu. Dan Rasulullah sudah menyampaikan, ya, karena Rasulullah ini adalah manusia pilihan paling pemberani, ya. Kalau kira-kira kita yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, insya Allah nggak berani kok menyampaikan ayat seperti ini di hadapan orangnya. Kita ini menyampaikan ayat seperti ini aja orang Bani Israel, mana Bani Israel yang nggak ada. Ini di hadapan orang Islam semua, sudah beriman semuanya, ya kan. Nah, karena nggak ada Bani Israelnya, melalui media ini saya serukan kepada kalian wahai Bani Israel dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku Allah itu adalah Tuhan. Israel itu bahasa Ibrani, Isra dan Il. Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Israel itu Abdullah, hamba Allah. Makanya orang Israel itu kalau disambat Israel itu senang sekali. Kenapa? Karena artinya hamba Allah. Tapi kalau dipanggil Yahudi itu marah mereka karena tahu bahwa Yahudi yang dimaksud adalah sudah tidak orisinil lagi. Nah ini. Nah oleh karena itu saya sampaikan kepada Bani Israel yang ada di muka bumi ini, apakah yang ada di Israel, apakah yang ada di Amerika, apakah yang ada di Timur Tengah, apakah yang ada di Cina, dan di mana saja kalian berada, saya sampaikan sebagaimana Rasulullah waktu itu menyampaikan kepada kalian bapak moyang kalian. Nah, jadi insya Allah sampai ini ya, insya Allah sampai. Pak Haji kalau sampai sampaikan aja Pak. Ya. Jadi saya jalan-jalan itu di Banjarmasin Kalimantan ya. Oh, raine Yahudi itu kayak apa itu nggak ketemu juga. Ketemu ya sesama Muslim gitu ya. Nah, mau saya kasih surat itu, ya inilah suratnya ini. Kesepakatannya itu seperti ini. Bagaimana ini? Gitu ya. Surah Al-Maidah ayat 12. Kan sudah disepakati gitu kan. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan,
Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan kepada Bani Israel yang di Madinah ketika itu agar mereka jangan sampai menjadi orang yang pertama kali kafir. Kenapa? Karena di dalam kitab mereka dinyatakan mereka sudah berjanji apa? Akan beriman kepada nabi-nabi, akan beriman kepada Rasulullah nabi terakhir, dan itu dijanjikan, dan itu Allah menyaksikan kepada janji mereka itu. Makanya jangan sampai kalau kalian beriman, kalian menepati janji dan kalian akan mendapatkan dua pahala. Pahala pertama adalah karena kalian beriman berpegang teguh dengan Taurat, Injil. Pahala yang kedua, kalian menepati janji bahwa kalian mau beriman kepada Rasulullah, ya kan? Nah, beriman kepada Rasulullah berarti mengakui kehadiran Rasulullah sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengikuti ajarannya. Tidak hanya aku percaya, aku iman pada Ikam sebagai Rasulullah, tapi nggak ngikutin, itu sama saja bohong. Nah, oleh karena itu di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah menyatakan, Muhammad katakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, katanya mereka itu cinta banget, itu sayang banget sama aku, katanya sama Allah gitu ya. Sampaikan kepada mereka. Nabi disuruh mengatakan, Bani Israel, orang Yahudi Nasrani, ya, kalau memang kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah, gitu kan? Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, gitu ya. Kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti kan mengimani Rasul dan menghidupkan sunnahnya, nah, gitu kan? Nah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka. Tidak hanya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian wahai bangsa Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Nasrani, gitu kan? Nah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini larangan. Setiap larangan itu apabila dilanggar itu akan ada konsekuensinya. Kalau Bani Israel dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sampai melanggar kesepakatan ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Sesuai kesepakatannya, mereka tidak akan diampuni, mereka tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Maidah ayat 12 itu kata Allah, apabila kalian itu beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulku, kemudian kalian mau membantu mereka, dan kalian memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah, yaitu sedekah, infak, dan sebagainya, kalian mendirikan sholat, kalian menunaikan zakat, maka kalian akan aku hapus kesalahan-kesalahan. La ukaffiru ankum sayiatikum, aku akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Laut hilal jannah, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah begitu. Tetapi apabila kalian mengingkari setelah kesepakatan ini disepakati, maka kalian benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Nyata itu bisa dilihat oleh mata telanjang kita, Pak. Jadi kalau kita melihat orang itu ini sesat atau tidak sesat itu jelas, ya. Apalagi tolak ukurnya, kacamatanya, ya, cerminnya, ya, untuk mengukur Al-Quran itu semuanya serba benar, serba jelas. Kalau masih ada orang yang mengatakan di muka bumi, ya, khususnya di bumi ini, ya, buminya Allah ini, masih belum bisa mengatakan sesuatu yang benar, maka lebih baik pergi dari kolongnya Allah, dari kolong langitnya Allah ini, ya kan? Nah, gitu. Ini Bapak Ibu kan sudah sering mendengar kan, betapa hukum kita ini tidak bisa menjadi jaminan, ya, betapa gitu ya. Kenapa? Karena memang ya pelaku-pelakunya itu kurang atau bahkan tidak amanah. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan, ya kan?
Nah, oleh karena itu orang-orang yang diseru oleh Al-Quran ini mestinya mau, mestinya. Tapi kalau nggak mau ya sudah, risiko tanggung sendiri, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua larangannya adalah wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Allah menyeru kepada Bani Israel dari kalangan ahlul kitab agar kalian itu jangan membeli sesuatu yang nilainya rendah dengan ayat-ayatku, dengan ayat-ayat Allah. Jadi maksudnya begini, di sini kan artinya jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, begitu kan? Tapi ini ditafsirkan, jangan kamu itu membeli sesuatu yang murah. Apa itu? Sesuatu yang murah adalah dunia. Dunia itu isinya adalah wanita, harta, tahta, kemudian yang tata lainnya itu, ya, kereta, kuota, dan lain sebagainya. Ini isi dunia. Nah, kebanyakan orang itu yang dibeli adalah 4 ini. Kepentingan manusia melakukan segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan dunia ini. Nah, orang kalau sudah seperti itu diingatkan oleh Al-Quran, hei manusia, janganlah berlebihan, janganlah melampaui batas. Ini loh batasan-batasan jalan itu sudah jelas. Ini boleh lakukan, ini dilarang tinggalkan. Tapi kenapa sesuatu yang diperintahkan tidak dilakukan, sesuatu yang dilarang malah dikerjakan? Ini melampaui batas. Nah, ada manusia yang tujuannya itu untuk mendapatkan dunia. Padahal dunia itu di mata Allah ini, kalau sekiranya ada nilainya ya dunia ini, maka tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Nyamuk itu sayapnya ada 2, ya. Kalau toh dunia ini ada nilainya, ada keutamaannya, maka keutamaan itu hanya seberat suwiwi itu sayap, ya, sayap nyamuk itu kan. Nah, tapi karena sudah mata hatinya sudah tidak bisa melihat, tidak mampu mencerna kebenaran itu, sehingga mereka melakukan apa saja yang penting dapat. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 dulu ya, kita pernah menyampaikan bahwa Allah tidak malu membuat perumpamaan semacam nyamuk. Nah, Allah menciptakan nyamuk ini untuk memberi contoh kepada kita. Allah menggambarkan orang-orang munafik, orang-orang yang jatuh cinta banget terhadap dunia ini digambarkan dengan nyamuk itu. Kenapa? Karena nyamuk itu usianya cuma 24 jam. Ya. Ini kalau kenyang. Jadi nyamuk itu Bapak Ibu sekalian, misalnya menggigit kita, itu ya, darahnya sampai merah, nggak usah dibunuh, nggak usah, itu mati sendiri, nggak usah dicabut nyawanya, mati sendiri. Wong jalan aja sudah nggak bisa kok, ya, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kekenyangan. Orang-orang munafik yang jatuh cinta banget terhadap dunia itu nggak akan lama juga, paling seumur dunia ini 60 sampai 70 tahun. Kalau jabatan 1, 2, 3 periode sudah, ya paling banyak 5 periode lah ya, paling banyak itu. Dan itu melanggar konstitusi kalau begitu itu, ya kan? Nah, tapi itulah yang diinginkan oleh orang-orang dari bangsa munafik itu seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, ketika Al-Qur'an, ayat-ayat Allah ini dijadikan alat untuk mendapatkan dunia, ini dilarang. Apakah ingin mendapatkan wanita, misalnya kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ada wanita cantik dari kalangan non-muslim, dengan syarat aku boleh kau nikahi dengan catatan kamu masuk agamaku, akhirnya pindah. Itu menjual ayat itu. Kenapa? Mengorbankan akhirat untuk mendapatkan dunia yang hanya sementara. Kemudian ada juga orang kelaparan, padahal dia muslim, kelaparan ini. Maka kemudian ada orang bawa supermi 1 dus. Dengan supermi itu maka Islamnya melayang, agamanya pindah. Cuma segitunya. Nah, makanya dai-dai ini penting untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Dan mereka itu amat sangat sabar.
Ya. Ya, jadi kalau menyebarkan murtad supaya orang Islam itu murtad itu ya, itu sabar sekali ya. Kerjanya 24 jam. Ya, nggak pakai istirahat. Padahal tidak ada harapan. Wong masa depannya suram kok. Di Al-Qur'an itu sudah dikatakan, orang-orang kafir itu Bapak Ibu, itu ada selain Islam, selain mukmin itu kafir, Pak. Kalau di Quran ya. Adapun orang mengatakan non itu terserah orang ahli bahasa. Tapi Al-Quran mengatakan selain orang yang beriman itu kafir. Kalau nggak kafir, ya munafik. Tapi munafik itu kan masuk orang yang beriman. Hanya mereka menodai keimanannya. Nah jadi terus kan ada orang fasik. Fasik itu bukan paham. Itu apa? Itu penyakit jiwa. Jadi orang yang punya penyakit jiwa ini suka melanggar aturan. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang melanggar aturan ini dari sakit Pak Ji, sakit jiwa, ya, itu perlu dibawa ke rumah sakit Sambang Lihum, ya, gitu ya. Nah itu. Tapi alhamdulillah kalau di Banjarmasin itu nggak ada yang sakit, ya. Ini di Banjarnegara sana yang banyak itu ya. Nah. Kemudian ada lagi orang yang menjual ayat-ayat Allah hanya untuk mendapatkan harta. Apa itu? Membuat undang-undang yang undang-undang itu melanggar norma agama. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan berzina itu haram, mendekati zina juga haram, berjudi itu haram, melakukannya juga haram, pendukungnya juga dapat akibat dosa. Tetapi ada seorang yang ahli agama, mereka berani mengatakan bahwa dalam bentuk disertasi ya dulu itu ya, bahwa hubungan suami istri di luar pernikahan itu boleh-boleh saja. Nah, ini kan untuk mendapatkan apa? Dunia, ya kan? Ini dilarang, ya kan? Nah, kemudian yang keempat ya perintahnya adalah wa iyaya fatakun, dan hanya kepadaku sajalah hendaknya kalian bertakwa. Takwa yang akar katanya waqoya, yang artinya melindungi, menjaga, itu artinya kalau kita itu menyerahkan peningkatan kualitas takwa kita hendaknya hanya kepada Allah. Karena ada orang yang melaksanakan nilai-nilai ketakwaan, mereka akan mendapatkan perhatian selain daripada Allah, supaya dipandang oleh orang lain, sehingga dengan ketakwaan yang mereka tampakkan itu membuat perhatian bagi orang lain, sehingga mereka menjadi orang terdekatnya. Ya begitu. Makanya ini diwanti-wanti di dalam Al-Quran, hanya kepadaku sajalah hendaknya kalian itu bertakwa. Ini ayat dihitop untuk orang ahlul kitab. Tapi karena ini ayat ada di dalam Al-Quran, berarti Al-Quran juga merupakan hidayah, petunjuk bagi kita. Maka ini juga mengenai kita, ya. Jadi kita sebagai orang yang muslim, orang yang mukmin, itu hendaknya juga jangan sampai iman kita itu keliru gitu ya. Hendaknya iman kita itu jangan sampai kecampuran dengan nilai-nilai kesyirikan. Nah, kalau iman kita itu betul seperti dalam surah apa itu? Surah Ali Imran ya. Ali Imran ayat 86 itu. Nah, Ali Imran apa Al-An'am ya? Nah, nanti dibuka aja lah di Al-Qur'an ya. Pokoknya ayatnya 86. Itu Allah menyatakan bahwa orang yang beriman dan tidak melumuri keimanannya itu dengan kesyirikan, maka Allah akan berikan jaminan keamanan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ini percaya, beriman kepada Allah, hendaknya tidak dicampuri dengan sesuatu yang bisa membatalkan. Nah ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita kembali ke masa lalu ya, yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan ya, ketika Rasulullah itu berdakwah,
berjuang, berjihad, menyampaikan kalimat ini, kebenaran ini, Rasulullah itu dicaci maki, dihina, diremehkan, disambati, disambati itu maksudnya bahasa Banjar, dikata-katain. Nah, bahwa Muhammad yang kamu sampaikan itu adalah bukan dari Tuhanmu, itu bikinan ikam aja, itu bikinan kamu aja, saya tidak percaya. Satu. Yang kedua, Muhammad yang kamu sampaikan kepada kami ini adalah dongengan orang-orang masa lalu saja. Yang ketiga, Muhammad, apa yang kalian sampaikan itu adalah mimpi burukmu saja, kamu itu gila, dan lain sebagainya lah begitu ya. Maka kemudian Rasulullah tidak pernah membalas sedikit pun atas hinaan mereka kepada Rasulullah ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membelanya. Yang pertama dalam surah Al-Qalam ayat 4, di mana ketika mereka orang-orang Arab menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu gila, maka Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung, akhlak yang besar, yang mulia, yang mengatakan Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin seperti apa yang disangkakan oleh orang-orang kafir ketika itu. Nah, di surah Al-Qalam itu banyak ya yang memberitahu kepada kita tentang pembelaan Allah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam surah Ad-Duha yang tadi dibaca oleh imam kita tadi, dan juga surah Al-Insyirah, itu juga pemberitahuan Allah kepada Rasulullah tentang hiburan-hiburan Allah kepada Rasulullah, agar Rasulullah tidak pesimis dalam menyampaikan dakwahnya. Ini bunyi ya Pak Haji ya, bunyi. Oh ya, berarti sudah habis kan? Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam demi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.